Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa idza faragta fansab. Para majelis guru yang saya hormati, maaf tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Seluruh wali santri, bapak, ibu, anak-anakku sekalian, santri, putra dan putri, yang mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan insya Allah segala urusan kita dipermudah oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita maksimalkan dan optimalkan untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, sehingga kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti kita hadapi. Insya Allah mudah-mudahan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan ridhonya Allah, terhindar dari azab neraka. Begini, kenapa liburan sekarang itu bapak dan ibu kita kumpulkan? Ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Kebaikan untuk ibu-ibu, kebaikan untuk anak putra putri ibu, dan kebaikan untuk pondok. Dan ini atas banyak pengalaman yang saya dapatkan dengan saya berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan dan pengurus pondok-pondok pesantren, yang mana banyak liburan itu, apalagi sekarang liburannya ada tahun baru. Kalau orang tua tidak juga mendapatkan pengarahan, saya khawatir. Ya, mudah-mudahan dengan ada pengarahan ini antara pondok dengan orang tua sinkron, dan insya Allah anak-anak kita betul-betul menjadi anak seperti yang kita inginkan. Pertama, kita bersyukur. Alhamdulillah, pondok pesantren alhamdulillah sudah menyelesaikan pembangunan rumah yang tingkat 2 itu habis 475 juta. Dari mana uangnya? Alhamdulillah ada bantuan sekitar 300 juta dari asuransi syariah Al-Aqid, dan 175 juta yaitu alhamdulillah saya berikhtiar dan berusaha, dan saya akui ada sebahagian dari wali santri juga yang menyumbang, yang alhamdulillah juga insya Allah menjadi amal jariah. Untuk apa bangunan itu? Kita aktifkan untuk kantor penerimaan santri baru dan untuk kegiatan anak-anak kita, yaitu kegiatan pelatihan ekonomi syariah khususnya untuk anak-anak kelas 12 dan guru-guru pengabdian. Dan kalau ada alumni Nurul Ilmi syaratnya yang mau ikut pelatihan gratis tentang ekonomi syariah, kami persilahkan. Kita kerjasama dan tidak dipungut bayaran. Kenapa? Karena itu bermanfaat
Kalau anak itu punya keterampilan, insya Allah masa depannya juga mudah-mudahan punya modal untuk hidup. Kedua, kita sudah mulai juga itu digunakan untuk mempelajari ekstrakurikuler bahasa Jepang. Di situ juga tempatnya, dan alhamdulillah sudah mulai bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Karena anak ini walaupun punya dasar-dasar bahasa selain Arab dan Inggris, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu. Dan semua itu nggak ada yang bayar, Bu. Itu udah urusan saya, udah urusan pesantren. Ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita, alumni kita sudah ada 2 orang yang ke TNI. Ya, dan juga masuk ke Polri, dan tahun lalu ada yang ke ITB dan ada yang ke UI, dan di luar negeri anak-anak kita ada 8 orang seingat saya, alhamdulillah. Dan saya selalu memberikan informasi ke anak-anak Bapak dan Ibu supaya kalau bisa cari peluang-peluang beasiswa dimanapun. Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk tahfidz tahun ini saya nggak berjanji, tapi berusaha. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama melalui Buya Dr. Idrianto Faisal itu, supaya anak-anak itu tahfidz terakhirnya, kelas terakhir, mudah-mudahan sertifikatnya juga kita kerjasamakan dengan Kementerian Agama. Supaya apa? Itu insya Allah bermanfaat untuk masa depan putra putri Bapak. Itu satu. Makanya tolong anak putra putri kita, dan insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Mulai tahun depan, dan Buya Idrianto sudah diskusi dengan saya, sudah dialog dengan saya. Mulai tahun ini kita akan membuka program khusus untuk aliyah. Nah, siapa pesertanya? Bisa santri kelas 9 sekarang, atau bisa orang luar. Kita cari 20 orang, tapi orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas yang mempunyai kepandaian yang insya Allah kita berikan beasiswa belajar penuh. Nah, maka guru-gurunya nanti kita latih bahasa, sains, dan apa. Kita berusaha mudah-mudahan Nurul Ilmi bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negeri ini. Ya, tapi nanti pesertanya siapapun kita buka, termasuk anak kelas 9 di sini, silahkan ikut aja. Nanti siapa yang lulus ya kita kelaskan khusus hanya untuk 20 orang. Itu program, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita akan kerjasama dengan berbagai macam nanti, ya. Karena bagaimanapun Nurul Ilmi ini harus punya sumbangsih untuk agama, bangsa, dan negeri ini dengan segala apapun keterbatasan dan kemampuan yang kita miliki. Karena apa? Karena kalau enggak kita siapa yang akan memperjuangkan agama, bangsa, dan negara kita ini? Itu tolong doakan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya minta nanti kelas 12, ya, jangan pulang dulu putra-putri, karena mereka punya program ini namanya mentari. Nah, ini harus kita selesaikan clear sebelum kalian pulang, ya. Tolong kelas 12, ya. Kita akan bahas, ya, insya Allah nggak lama. Putra dan putri di atas nanti kita kumpul. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya gembira kalau Bapak Ibu datang kayak gini kalau pengajian bulanan. Nah, ini kalau ke pengajian bulanan kayak gini kan enak tuh dilihatnya, betul Bu? Halo, halo. Kalau pengajian bulanan datang begini kan enak, betul nggak Pak? Ya, Ustadz Yogi tolong di atas, di depan. Jadi kalau pengajian bulanan kalau kayak begini kan subhanallah, semangat, ya. Oke, bersyukurlah anak-anak kita telah belajar merampungkan ujian semester awal. Alhamdulillah. Saya selalu, Ustadz Bahru, semua guru-guru selalu mengatakan belajar itu bukan untuk ujian. Halo? Belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar? Ujian untuk belajar.
bukan belajar untuk ujian. Alhamdulillah ujiannya dari tahfidz ada sebulan ya. Alhamdulillah. Abi tahu, guru-guru tahu itu bukan hal yang enteng bagi kalian. Tapi kita semua gembira, kalian alhamdulillah sehat walafiat. Makanya di sini kan kita nggak bolehkan makan Indomie, nggak boleh kita makan anak-anak ini minum yang namanya Coca-Cola, Sprite. Itu gunanya untuk menjaga kesehatan. Ya. Itu tahun pertama, tahun kedua dulu Nurul Ilmi kayak model-model begitu kita bolehkan. Ada yang abon cabai macam-macam kita bolehkan. Ternyata banyak yang kena radang, bahkan banyak yang kena usus buntu. Kalau Bapak Ibu tanya saya, kalau untuk mencari keuntungan materi, saya jual aja itu Indomie ke anak Bapak Ibu tiap hari. Soal sehat anak Bapak Ibu saya nggak pikirin. Istilah kata orang Betawi, emang gue pikirin bukan anak gua ini. Tapi saya nggak bisa begitu Bapak Ibu. Saya ingin melihat santri-santri Nurul Ilmi ini sehat walafiat sehingga bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah dengan ujian kalian banyak belajar. Belajar yang terbaik itu anak-anakku adalah belajar waktu ujian. Jadi cara belajar yang terbaik itu belajar cara waktu ujian. Itu belajar yang terbaik. Ya. Saya waktu di Madinah dulu kuliah itu dapat beasiswa. Itu di Madinah itu semua mata kuliah tidak boleh kurang dari 60 nilai. Kalau ada satu mata kuliah, walaupun yang lain mungkin 98 nilainya, ada satu mata kuliah kurang nilainya 6, 5,9 drop out. Itu di Madinah itu. Jadi semua minimal mata kuliah harus 6 atau 60. Makanya belajar itu nggak main-main, nggak ada mengulang. Nggak ada mengulang, out langsung. Nah, coba belajar waktu ujian. Bagaimana cara belajar yang baik ya? Waktu ujian. Nah, itu yang kita tanamkan kepada putra-putri Bapak Ibu, bagaimana cara belajar dan bagaimana cara belajar yang terbaik. Bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah sudah selesai ujian. Setelah itu libur. Sebelum libur pulang dulu. Alhamdulillah. Kecuali yang nggak boleh pulang sama bapak ibunya. Halo. Kecuali yang nggak boleh pulang sama bapak dan ibunya. Ada nggak? Nggak ada. Semua boleh Pak, Ibu. Anaknya boleh pulang semua. Ibu, jawab. Boleh nggak Bu? Ada yang nggak boleh? Oke, dah. Berkacalah. Ya, banyak anak di tempat lain ingin belajar tetapi tidak mempunyai kesempatan. Tolong anak-anakku sekalian, ya. Baik karena ekonomi, peluang nggak ada, kesehatan atau kondisi yang kita lihat sekarang di Sumatera, apalagi di Palestina. Mereka mau belajar tapi nggak punya kesempatan. Bersyukurlah anak-anakku, kalian bisa belajar, yang mengajar ada, tempat belajarnya ada. Alhamdulillah, itu nikmat. Bapak harus bersyukur, anak bapak, anak ibu, alhamdulillah bisa belajar. Anak-anakku juga seperti itu. Banyak orang yang mau belajar nggak punya kesempatan, baik karena kesehatannya, baik karena keamanan tempat dia tinggal, baik karena ekonomi, dan banyak lagi halangan-halangan yang membuat dia tidak bisa belajar. Ingat, ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Oleh sebab itu, dengan ujian berharap insya Allah ilmu kalian semakin bertambah,
Yang penting akhlak juga semakin baik. Halo. Jangan hanya ilmunya aja yang nambah, akhlaknya juga semakin baik. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitab suci, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman-teman, dan akhlak kepada siapapun, dan akhlak kepada apapun. Tolong Bapak Ibu, anak-anaknya, putra-putrinya di rumah nanti waktu liburan ini dijaga akhlak anak-anaknya, jangan dilepas. Apalagi sekarang kondisi seperti ini, kita tahu. Ya, kami minta kerjasamanya. Ya, kami minta akhlak putra-putri Bapak itu dijaga, dikontrol. Ya, karena terus terang saja selama ini setelah liburannya itu Pak, kami menginstal kembali akhlak putra-putra dan putri-putri Bapak setelah pulang liburan. Nah, kami nggak mau tuh kerja terlalu berat lagi menginstal lagi tuh akhlaknya itu, karena di luar, di rumah, maaf, ya anggap liburan itu adalah bebas melakukan apapun. Bukan. Kenapa? Arti liburan, ya, arti liburan atau istirahat adalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan lain. Oleh sebab itu, berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang menerlenakan, apalagi yang merugikan. Jadi istirahat itu bukan berarti diam nggak ngapa-ngapain, makan tidur, bukan. Istirahat adalah definisinya mengganti satu pekerjaan rutinitas yang baik kepada pekerjaan lain yang bukan bersifat rutinitas. Saya kasih contoh. Saya duduk 2 jam, capek. Bagaimana cara istirahat saya dari duduk? Berdiri, jalan sebentar, dikit-dikit, pelan-pelan. Saya capek jalan, kaki udah pegel. Gimana istirahatnya? Duduk. Nah, itu berganti satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Itu namanya istirahat. Nah, tolong Bapak Ibu ini dipahami bahwa istirahat itu, anak-anakku tolong dipahami, istirahat itu bukan diem gak ngapa-ngapain, bukan. Kadang-kadang nih ada Bapak Ibu ya, mentang anaknya baru pulang di pesantren, mentang-mentang istirahat, anaknya juga begitu sama, mentang-mentang istirahat lagi liburan gak ngapa-ngapain di rumah, ngebos. Adiknya diperintah-perintah, domel-omelin, dikit-dikit sama bapak ibunya disayang lagi, biarin dia lagi capek di pesantren. Nah, ini orang tua yang nggak ngerti makna arti istirahat. Saya nggak malu berbicara kepada bapak ibu. Saya lagi di pesantren, kalau libur, ibu saya masih ada tuh di sini tinggal. Walaupun orang tua saya umurnya udah 92. Saya waktu libur di pesantren, saya ngapain? Ke pasar belanja cabai, belanja tomat tuh saya. Kadang-kadang saya bisa lebih tahu harga sayur itu daripada orang tua. Ibu, selama saya liburan, pokoknya urusan gituan saya yang pergi ke pasar. Bahkan ngepel rumah, nyapu rumah, itu kerjaan saya waktu liburan di pesantren. Bahkan bukan cuma itu, saya belajar masak. Dan alhamdulillah dulu saya bisa sampai masak gulai, masak rendang. Ya, tapi sekarang karena udah jarang saya lakukan, udah lupa. Tapi kalau masak model sayur tumis, model bikin ikan dendeng balado, macam-macam itu masih bisa saya. Bikin sambal padang tuh saya masih bisa. Kenapa? Itu yang saya lakukan waktu libur gitu loh. Ngebantu orang tua. Dan maaf, saya ngomong begini anak-anakku, Abi itu nggak malu. Bahkan ibu itu, ya, ibu itu waktu saya libur di Madinah, ayah sudah meninggal, saya pulang liburan dari Madinah, ibu saya tuh jualan kaki lima, ngobrol. Saya yang gotong-gotong karung baju itu dan ikut jualan dengan adik saya. Gimana? Di depan pabrik ABC di Kedaung.
di Jakarta Barat. Itu liburan, padahal liburan mahasiswa luar negeri dari Madinah. Ngapain? Gue bantu orang tua ngobrol baju. Malu? Nggak malu. Terus terang aja, nggak ada ngebos itu, ya nggak ada. Kalau nggak percaya tanya, ibu saya masih ada. Itu seperti itu. Jadi jangan dibilang ujuk-ujuk, tentang libur ngebos ngapain, enggak. Saya, Bapak Ibu, kita di pondok pesantren ini selalu berkata kepada putra putri Bapak Ibu, kalian ayah anak-anakku ketika libur di rumah, bikin orang tua kalian bangga dengan kalian. Betul nggak? Betul nggak? Jangan kalian libur di rumah, orang tua kalian sedih dan kecewa karena akhlak dan kelakuan kalian di rumah tidak menggambarkan seorang santri. Itu nasihat kami, Pak. Akhlak tetap dijaga. Sampai-sampai, dan kalian semua sudah hafal, ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, al-akhlak, al-akhlak, al-akhlak. Akhlak itu yang pertama kali yang dilihat oleh orang, bukan ilmu kita. Sepandai apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau tidak berakhlak, maaf, ilmunya tidak ada gunanya. Itu yang kami tanamkan, Pak. Saya sering bilang ke anak-anak Bapak Ibu ini, tolong jangan durhaka kepada kedua orang tua kalian. Jangan durhaka kepada Bapak Ibu kalian. Tolong jangan kurang ajar kepada siapapun guru yang pernah mengajar kalian. Siapapun orang yang pernah mengajar kita itu siapa? Halo, siapapun orang yang pernah mengajar kita itu siapa? Guru kita. Maka tidak ada istilah di Nurul Ilmi ini kami mengajarkan bekas guru, nggak ada. Siapapun yang mengajar kita waktu kita TK, waktu kita PAUD, waktu kita di SD, waktu kita di SMP, dimanapun, itu orang adalah guru kita yang sudah berjasa untuk diri kita. Maka saya bilang jangan berharap ayah anak-anakku hidup kalian akan diberkahi oleh Allah kalau kalian maaf kurang ajar kepada kedua orang tua kalian dan tidak hormat kepada guru kalian. Ingat, al-akhlak, al-akhlak, akhlak itu sebelum ilmu. Ya, paham Bapak Ibu? Itu yang kita ajarkan kepada putra-putri Bapak. Tolong di liburan ini yang kami tanamkan itu tolong kerjasamanya. Ya, kami serahkan pendidikan putra-putri Bapak untuk selama liburan. Kami serahkan tanggung jawab ini kepada Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Akhlak tolong dijaga. Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Coba bayangkan, istirahatnya dengan sholat. Maka dalam Islam itu ada sholat-sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu sholat yang memang masyru'. Nah, ini di grup kayaknya udah pernah saya share. Ya, di awal bulan Sya'ban itu malamnya ada orang yang melakukan ritual-ritual, namanya sholat raghaib. Ya, ini perlu saya sampaikan. Itu tidak perlu yang model-model gitu. Ibadah mahdhah, murni ritual itu cukup yang ada dalam ayat dan hadisnya saja. Nggak usah ditambah-tambah kalau ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah itu ya selain sholat 5 waktu ya sholat duha, ya sholat taubat, ya sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, kalau maupun sunat, sunat mutlak, selesai sudah. Sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, itu aja. Puasa ya puasa sunnah, Senin Kamis,
atau ayyamul bid, udah. Ataupun kalau mau sekalian puasanya puasa Daud, itu aja udah. Nggak usah ditambah-tambah kalau ibadah murni ritual itu, karena ibadah murni ritual yang disebut dengan ibadah mahdhah itu bersifat, kalau kata ulama fikih, bersifat tauqifiyah. Nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurang, kecuali pengurangan dan penambahannya ada sumber hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan. Selesai Bapak Ibu ya. Ini prinsip kita seperti itu. Isilah waktu libur dengan hal-hal yang bermanfaat, silaturahim, silahkan. Abi nggak larang, ya, berziarah dan berjalan-jalan untuk mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar. Silahkan, nggak ada masalah, ya. Subhanallah, ya. Tolong selama libur isi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kalau memang kalian ada waktu dan sempat, silaturahim dengan guru-guru yang pernah mengajar kalian, ya, guru ngajinya, guru TK-nya, guru TPA-nya, guru SD-nya, apalagi yang cuma rumahnya dekat dengan rumah kalian. Sampaikan salam dari kami, ya, dari Nurul Ilmi, dari pengasuh. Pak, Bu, salam dari pimpinan pesantren Nurul Ilmi tempat saya belajar sekarang. Datangi guru-guru itu, minta doa kepada mereka. Doakan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan kami di pesantren sampai lulus dan betah. Gitu. Jangan ngomong, oh itu dulu bekas guru saya waktu saya SD. Maaf, itu anak kurang ajar yang ngomong itu bekas guru. Saya maaf Bapak Ibu, saya murid-murid yang pernah saya ajar, yang jadi profesor aja udah berapa orang yang saya pernah ajar waktu dia sekolah. Yang jadi dai kondang yang pernah saya ajar waktu dia kuliah ada, Bu, nasional sudah, tapi nggak perlu saya sebut orangnya siapa, gak enak. Yang sudah jadi pejabat juga, orang yang pernah saya ajar di kelas juga bukan tidak ada. Alhamdulillah, betapa gembiranya, bagaimanapun itu orang, saya pernah mengajar mereka. Saya senang. Tapi bukan berarti, maaf, saya harus minta dihargai oleh mereka. Itu bukan urusan saya. Saya sampai saat ini, Abi sampai saat ini, Umi sampai saat ini, maaf, alhamdulillah, siapa orang yang pernah mengajar, Abi selalu bersilaturahim dengan guru-guru itu. Dan kalau ada rezeki, alhamdulillah kita berbagi semampu kita. Minimal kita doakan. Jangan mentang-mentang kadang-kadang baru tamat setahun 2 tahun aja udah gaya lupa sama guru Anda. Ingat, keberkahan ilmu itu diantaranya adalah karena ridhonya kedua orang tua kita, dan juga guru yang pernah mengajar kita ridho dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Soal bagaimana guru kita itu urusan dia. Yang penting kita sebagai muridnya, kita doakan dia. Ya, jadi maaf anak-anakku sekalian, tidak ada bekas bakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan juga murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua kita. Ingat, Rasulullah dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Haram hukumnya taat untuk mengikuti perintah siapapun, termasuk orang tua dan guru, kalau dia nyuruh kita untuk bermaksiat. Tapi selama orang tua kita, guru kita tidak menyuruh kita untuk bermaksiat, kita wajib untuk mentaatinya. Paham? Paham? Oke. Berlibur pada dasarnya adalah mubah. Akan tetapi hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Kondisi itu dapat berupa niat, cara, dan tujuan Anda berlibur.
Anda tujuan berliburnya untuk apa? Anda cara melaksanakan dan mengisi liburan dengan cara apa? Dan tujuan Anda apa? Mencari liburan dengan cara seperti itu apa? Itu menentukan apakah libur akan diridhoi oleh Allah atau tidak. Oke? Libur itu bisa haram hukumnya. Jika berniat akan berbuat maksiat, entar kalau lagi liburan kita berbuat maksiat. Apalagi maaf, anak-anak zaman sekarang nih bikin geng-geng yang macam-macam. Haram hukumnya kalau libur Anda niatnya untuk maksiat. Ya. Atau libur diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, ngelawan sama orang tua. Ya, maaf. Di pondok rajin sholatnya, di rumah males, disuruh mulu sama orang tua. Oh, mumpung masih libur, makan, tidur aja, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, subuh pun kesiangan. Maaf Bapak Ibu, kalau ada putra putri Bapak Ibu seperti itu, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan bukan berarti sayang, itu berarti membiarkan anak kita dalam hal yang nggak baik. Jangan didukung anak-anak kita untuk melakukan hal yang nggak baik itu, karena ini adalah proses pendidikan mereka. Libur itu bisa makruh jika libur diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, baik untuk dunianya maupun akhiratnya, seperti berlama-lama menghabiskan waktu untuk bermain game. Ada nggak yang model begini nih? Ada nggak? Saya pernah ketemu, saya pernah ketemu orang waktu saya tinggal di Pasar Minggu, ibu-ibu marah kepada anaknya. Dulu ada main itu namanya, game itu PS namanya, PS1, PS2, PS3 dulu. Lagi libur hari Minggu, lagi kumpul-kumpul keluarga, bapaknya lagi libur kerja, ibunya ada, anaknya ada. Ibunya pagi-pagi masak nasi goreng. Ya, tahu-taunya kecapnya habis. Bilang sama anaknya, nak, bantu ibu beli namanya kecap ke warung. Dasar anak milenial, Gen Z apa sih namanya sekarang itu? Ya, atau apalah namanya, anak milenial kalau dulu disebutnya. Dia bilang sama ibunya, Bu, lagi tanggung Bu, lagi asik katanya. Halo, kamu begitu nggak modelnya? Ya, insya Allah nggak. Atau nggak beda? Lagi tanggung Bu, lagi asik katanya. Ibunya marah, nak, kalau kamu nggak nolong ibu beliin kecap, nanti ini angus. Dasar anak sekarang, ibu gitu aja kagak ngerti, matiin aja kompor Bu, ibu pergi ke warung katanya. Astagfirullah. Itu ibu marah, sendok besi yang di tangannya dia pegang, dia samperin tuh anak. Dasar anak yang masih lincah-lincahnya ngacir, lari sekenceng-kencengnya keluar rumah. Dikejar sama ibunya, ngumpet, dapet. Apa kata ibunya? Dasar lo, anak kurang ngajar lo, dasar lo, gak punya anak monyet lo. Udah semua yang di Ragunan disebut semua sama ibunya. Dia nggak sadar, dia bilang anaknya anak monyet, ibunya siapa? Bapaknya siapa? Jadi itu keluarga monyet. Pantes kayak gitu. Nah, saya minta anak-anakku jangan ada yang berakhlak kayak gitu. Ya Bu ya, kalau ngomong pun tolong jangan seperti itu kepada anak-anak kita. Libur pun bisa mubah. Libur biasa tidak mengandung maksiat dan kerugian, seperti berjalan-jalan ke tempat rekreasi. Boleh. Jalan-jalan ke tempat rekreasi silahkan. Tapi jangan nangis-nangis. Saya pernah ditelepon beberapa waktu yang lalu kepada orang tua, oleh orang tua kalian. Abi, Assalamualaikum. Ini anak saya bingung, bagaimana nih? Kenapa Bu? Pusing saya libur, mendingan dia di pondoknya. Emang kenapa Bu? Nangis, jungkir balik, gak bisa diam, minta berenang katanya. Kayak di pondok gak pernah berenang aja. Pernah gak berenang kamu? Pernah minta berenang. Enggak. Berenangnya bukan di kolam renang, di pantai katanya. Waduh. Guling-guling, nangis, ibunya pusing. Nah, tolong jangan ada yang modal begini. Ingat? Halo. Ingat?
Ketika Anda berlibur nanti, bikinlah orang tua Anda bangga dan happy. Insya Allah. Senang dan bangga melihat, subhanallah, anak solehku, anak solehahku. Gak usah disuruh untuk nyapu rumah, disapu dulu. Gak usah disuruh nyuci, dia bantuin ibunya nyuci. Kalau bisa, nggak disuruh untuk masak, dia ngebantu ibunya masak. Nggak mesti anak laki-laki, perempuan, laki-laki juga begitu. Yang laki-laki, dengerin. Itu koki-koki di hotel-hotel mahal, bahkan tingkat internasional di luar negeri itu. Kalau saya lagi ke luar negeri itu, di hotel-hotel di negara-negara hotel bintang 5 itu laki semua itu pemasak, yang masak-masak yang jago-jago itu. Saya ke Mesir, saya lihat seperti itu. Saya ke Malaysia, saya lihat seperti itu. Saya ke Singapura, saya lihat seperti itu. Saya ke Brunei, saya lihat seperti itu. Saya ke Thailand, saya lihat seperti itu. Ketika saya pergi ke Emirat Arab, saya lihat di hotel-hotel begitu, pelaki semua masaknya itu. Subhanallah. Ya, sampai di Yordania, di hotelnya laki juga yang masak, gak ada perempuan. Hotel-hotel bagus itu. Jangan kamu anggap ya laki-laki masak itu hanya tugas perempuan. Halo? Salah nggak laki-laki pintar masak? Salah nggak laki-laki pintar masak? Nggak salah. Nih, mungkin sedikit saya cerita. Kenapa orang Minang itu yang tua-tua, orang Sumatera Barat, orang Minang itu nggak berani menikahkan anaknya yang perempuan kecuali anak itu sudah pintar masak dan bisa ngejahit. Saya tanya itu sama orang-orang adat Minang itu, kenapa Pak? Kok orang Minang itu kalau anak laki-laki, anak perempuannya itu nggak berani bapak ibunya nikahin anaknya sebelum anak itu pintar masak dan pintar ngejahit? Filsafatnya begini, kalau pintar masak supaya suaminya betah di rumah, masakan istrinya enak dan sedap. Kalau pintar ngejahit, karena orang Minang itu filsafat hidupnya katanya kalau cinta kampung tinggalkan tuh kampung, merantau. Nah, sebelum kalian sukses dalam merantau kan langsung dapat hasil itu. Akhirnya yang dikirimkan kepada istrinya kan belum ada. Nah, istrinya ngejahit di rumah untuk dapat income untuk biaya hidupnya. Kenapa kok harus ngejahit? Karena ngejahit itu pekerjaan yang tidak harus keluar rumah, cukup di rumah dan dia bisa dapat income, begitu loh. Subhanallah. Jadi filsafat orang tua kita itu jangan dianggap kuno ya Pak ya. Oke, kembali. Libur itu bisa sunnah, dapat pahala. Bersilaturahim kepada keluarga, kepada guru, kepada teman-teman, dan dilandasi niat untuk menghormati mereka dan menyambung silaturahim, mengikuti kegiatan ya seperti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, insya Allah. Tetapi ya ini kadang-kadang budaya kita kalau datang ke orang itu kalau nggak bawa apa-apa nggak enak. Ya kalau memang ada ya silahkan, kalau nggak ada ya nggak usah, yang penting bersilaturahim. Mereka juga tahu kok kalian belum punya duit, ya kan toh? Betul nggak? Libur itu bisa wajib hukumnya. Kapan? Kegiatan diisi dengan kegiatan positif yang baik dan telah diniatkan. Maaf, nazar. Saya ketika libur bernazar. Wah. Melakukan ini hal yang baik, nggak Anda lakukan, dosa Anda. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, ya, adab berlibur selalu menjaga keikhlasan niat, mengisi libur dengan segala aktivitas yang baik dan positif, selalu menjaga keimanan dan akhlak. Ya, kalau bisa, yang laki-laki khususnya. Kalau yang memang dekat rumah, masjid atau musola, ya kalau kalian bisa azan, kalian yang azan. Apalagi yang sudah kelas 4, kelas 5 ini, yang gede-gede. Kalau memang kalian diminta untuk jadi imam, jadi imam. Dan kalau kalian misalnya diminta untuk ngisi kultum, isi. Anak Nurul Ilmi, insya Allah pasti bisa. Siap? Siap? Di sini anak-anak Pak, kita didik
Ini yang selalu saya didik sampai saat ini. Nggak ada cerita nggak bisa, harus bisa. Yang penting dicoba dan jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke? Nggak ada cerita nggak bisa. Betul nggak? Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Nggak ada cerita nggak bisa. Kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama kita makan. Mungkin bisa jadi kita lebih banyak makannya dari dia. Betul? Jadi nggak ada cerita itu mental pengecut, ya, mental kayak mental kerupuk. Halo, tahu nggak mental kerupuk? Kerupuk tuh gedenya doang, dikasih air. Hei, kerupuk tuh gedenya doang, dikasih air, lembek, kepek. Betul nggak? Kerupuk itu gedenya doang, dipukul dikit hancur. Anak Nurul Ilmi, santri Nurul Ilmi harus bermental baja. Ya, makin ditempa makin tajam, makin ditempa makin tajam, makin ditempa makin tajam. Itulah mental santri Nurul Ilmi. Ya, bermental bagaikan karang di tengah lautan. Besar bagaimanapun ombak menerpa karang, maaf, bukan karangnya yang hancur, tapi ombak yang besar itu yang terbelah. Itulah mental santri Nurul Ilmi. Siap? Siap? Harus bisa. Nggak ada cerita nggak bisa. Yang penting dicoba, berdoa, dan usaha. Alhamdulillah, saya bahagia Pak dengan Umi, dengan guru-guru, ngedengar alumni-alumni kita itu hampir semua nggak ada yang nganggur. Mau ngapain aja yang bermanfaat lakukan, saya bilang. Kalau bisa kalian tamat kelas 2, 3 aliyah di sini, cari beasiswa, jangan ngeberatin orang tua, saya bilang. Kalau bisa. Makanya di sini skill, keterampilan, ekstrakurikuler itu apa aja anak-anak ini saya biarin aja. Yang penting nggak ngerusak. Sampai lah perempuan bikin panggung Pak, biarin aja urusan dia. Betul nggak? Ngecat itu perempuan, biarin aja urusan dia. Jadi apa? Apapun kita latih. Nah, kelas 6 ada di sini acara mentari yang kayak tahun lalu. Itu anak-anak aja semua panitianya. Anda menjadi IO. Bagaimana cara ya untuk bisa mengurus satu acara? Oke. Mengisi libur dengan segala aktivitas yang baik dan positif, selalu menjaga keimanan dan akhlak, amar ma'ruf dan nahi mungkar selama berlibur, berbaur dengan berbaur tapi tidak silakan Anda berbaur dengan siapapun, tapi jangan melarut, apalagi melarut dengan teman-teman yang akhlaknya maaf sudah rusak. Jelas? Ya, bergaul silakan dengan siapapun. Saya maaf ya, saya punya teman non muslim banyak, teman saya bahkan tokoh-tokoh agama ada teman saya, dan saya pernah silaturahim ke rumah mereka, tapi bukan berarti saya harus melarut. Jadi jangan Anda lihat saya ini kenal saya Pak, udah biasa saya itu berdialog dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Jadi kita jaga akhlak kita. Dan dia tahu kalau saya datang dia nggak berani nyiapin minuman di gelas, dia siapin ya aqua, dia siapin ya apa gitu ya, yang udah jelas-jelas halal. Oke, kalaupun mau dia ajak makan, dibeliin nasi padang bungkus sama dia ngerti. Kita saling menghargai, tapi kita nggak boleh melarut, apalagi dengan yang negatif, ya. Oke, jadilah manusia yang open minded, terbuka cara berpikirnya. Ya, tapi juga ada batasannya. Batasannya apa? Kita sebagai umat, batasan kita 3. Tolong diingat. Kalian bergaul dengan siapapun silahkan. Kalian pergi kemanapun silahkan. Ya, kalian berbisnis apapun silahkan. Yang penting kalian mau jadi politisi silahkan. Kalian mau menjadi apapun silahkan. Tidak semua santri Nurul Ilmi semua jadi kiai, jadi guru, nggak semua.
Insya Allah ada yang nanti menjadi pejabat, insya Allah. Insya Allah ada nanti yang jadi bupati, insya Allah. Insya Allah ada yang menjadi gubernur, insya Allah. Insya Allah ada yang jadi menteri, insya Allah. Dan tidak mustahil, bisa jadi, kita kan nggak tahu yang namanya takdir, bisa jadi RCI 1, RI 2 Indonesia nantinya santri Nurul Ilmi. Tidak mustahil. Mustahil nggak? Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting kita sebagai santri, sebagai umat, satu, tolong dengerin, iman harus jadikan landasan kehidupan kita 24 jam. Itu satu. Ya, iman harus jadi landasan hidup kita 24 jam sampai kita mati dan dimanapun kita berada. Yang kedua, jangan keluar dari syariat. Berbisnislah, tapi berbisnis yang tidak keluar dari syariat. Berpolitiklah, tapi berpolitik yang tidak menghalalkan segala macam cara. Apapun lakukan, bergaulah dengan siapapun, tapi pergaulan yang tidak keluar dari aturan syariat. Yang ketiga, akhlak mulia dipakai dimanapun Anda berada. Insya Allah hidup kalian akan sukses. Insya Allah. Oke, misalnya mengamalkan ilmu yang didapat. Kalau mau jalan, ya, Anda berdoa, ya kan? Ya, sholat jamak dan qashar dipraktekkan. Kalau lagi misalnya lagi jalan, ya jalan. Menjadi muazin di masjid, di musola dekat rumah. Menjadi imam atau memimpin doa jika diminta masyarakat. Tapi ingat ya, akhlak harus dijaga. Orang tua, orang yang lebih dahulu tetap kita hormati. Jangan mentang-mentang baru di pesantren gayanya sudah merasa paling pintar. Ya, jangan. Yakinlah anak-anakku, kalau kalian seperti intan berlian dan emas dimanapun Anda berada, kalau orang tahu bahwa akhlak kalian adalah berlian, ilmu kalian adalah berlian, kehidupan, tata cara kehidupan adalah berlian, Anda pasti akan dicari oleh orang banyak. Tapi jangan berharap Anda akan dicari oleh orang banyak walaupun kalian pintar. Maaf kalau tidak berakhlak. Nah, ketemu orang tua, tadi udah ketemu bapak ibunya, udah? Udah yang ketemu, udah? Ya, cium tangan kepada orang tua. Kemanapun minta izin, ya, minta izin. Bantu pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah, seperti membersihkan kamar, lantai, perabot rumah, membantunya di tempat dagang atau usaha kalau bapak ibu kita dagang. Buatlah hati orang tua merasa senang atau bangga dengan sikap-sikap kalian selama liburan. Oke? Dan kepada guru, lagi-lagi Abi katakan tadi, tidak ada bekas guru. Bersilaturahim, ya. Adab juga dengan teman-teman yang dulu teman SD, teman apa, jangan putus silaturahim, tapi tetap jangan apa tadi? Jangan melarut, ya. Bila ada oleh-oleh yang dibawa sekalipun kecil, nilainya bawalah kalau ketemu guru kalian. Namun jika tidak ada, jangan hal itu menghalangi kita untuk bersilaturahim dengan guru kita. Kalau ada ya bawa, kalau enggak ya enggak usah. Ya kan toh? Tetaplah tawadu, rendah hati di hadapan guru kita, meskipun boleh jadi ilmu kalian lebih hebat dari dia. Anak kelas 5, kelas 6 ada yang sudah hafal 15 juz, alhamdulillah. Bahkan ada yang 20 juz. Guru gaji kalian dulu masih belum hafal itu. Jangan, oh Pak, saya sekarang udah hafal 15 juz. Ya Bapak dari dulu cuma gitu-gitu doang katanya. Na'udzubillah, kualat kalau ada murid kayak begitu. Oke? Jika kita sekarang bisa membaca kitab kuning, ya, sedangkan guru kita di kampung masih mengajar hijaiyah, alif, ba, ta, iqra, tetaplah harus kita menghormatinya, jelas, dan mengagungkannya, karena dialah yang membuka mata kita dan akal kita sehingga dapat membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Siap? Adab kepada teman, tetaplah bergaul dengan teman lama. Jangan merasa punya teman baru lalu melupakan teman lama. Dalam bergaul tetaplah menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih
kecil. Dalam bergaul hendaklah tetap menjaga identitas kita sebagai seorang muslim santri yang mengedepankan akhlak. Ya, jelas? Jelas? Tetap laksanakan sholat, ya. Oke, mudah-mudahan selamat berlibur anak-anakku. Bapak Ibu doakan anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, tetap doakan Bapak Ibu kalian. Doakan guru-guru kalian, doakan pondok pesantren ini, mudah-mudahan menjadi tempat yang lebih berkah. Maaf, saya minta semuanya tolong bawa kalender Bapak Ibu. Itu semua urusan kalender itu tidak ada untuk pribadi saya, nggak ada. Ya, saya minta bantuan. Kita kerjasama, nggak seberapa kok itu kok. Ya, Bapak jangan anggap ya sumbangan-sumbangan itu nggak ada untuk pribadi saya. Bahkan uang pribadi saya untuk pondok udah nggak saya hitung berapa. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu. Saya minta kepada Bapak Ibu yang punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, arahkan untuk mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari Nurul Ilmi. Ya, arahkan, ambil brosurnya kepada ustadz dan ustadzah, ya, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga berpahala bagi Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nanti mungkin ada yang mau jelasin yang lain ya? Nggak ada? Oke. Ini saya baca, dengerin. Ahad 21 Desember perpulangan santri. Ahad 21 Desember sampai 3 Januari masa liburan. 3 Januari hari Sabtu pengurus dan kelas 12 sudah harus kembali ke pondok pesantren. Tanggal 4 hari Ahad santri kembali, sudah semuanya harus kembali. Tanggal 5 Januari 2026 sudah belajar seperti biasa. Oke, tanggal 18 Januari nanti ketika pengajian bulanan 18 Januari nanti pembagian raport dan insya Allah pengajian bulanan. Insya Allah. Alhamdulillah libur kalian 1 tahun. Berapa? 1 tahun. 2025 nanti masuknya 2026. Oke, siap? Nah, berapa liburnya? Berapa lama? 1 tahun. Dari tahun 2025 sampai tahun 2026. Enak gak libur 1 tahun? Soal 1 tahunnya berapa hari itu ikut aturan. Oke ya, Bapak Ibu terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita sehat walafiat, diluaskan dan diberkahi oleh Allah rezeki kita. Sekali lagi saya katakan tolong, saya minta bantuan kepada Bapak Ibu. Tolong bantu kami juga supaya mengarahkan siapapun untuk masuk ke pondok pesantren Nurul Ilmi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu menjadi ibadah, menjadi hal yang baik untuk kita semua. Tolong anak-anakku sekalian, di rumah nanti waktu libur akhlaknya dijaga. Siap? Kenapa? Orang akan lihat kalian tuh siapa? Santri Nurul Ilmi. Loh, kok santri kayak begitu? Amit-amit dah dua anak gua masuk Nurul Ilmi katanya. Gara-gara siapa? Gara-gara kalian nggak menjaga akhlaknya. Tapi gara-gara kalian menjaga akhlaknya, sopan santunnya kepada guru, kebetulan ada tetangga, ada teman mau masukin anaknya ke pesantren. Wah, ikut dia aja itu, Anda berpahala. Insya Allah. Maaf lahir dan batin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak, yang saya tanya tuh Bapak Ibunya, bukan kamu. Ibunya ikut-ikutan nggak ada. Oke, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sukses insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.